Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailiani SPD. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 9. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Bukit, Kabupaten Benemria, Provinsi Aceh. Fasilitator Bapak Yunsa Putra dan pengajar praktek Bapak Sumarjo. Selamat menyaksikan aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita telah diberikan kelapangan dan kesehatan untuk bisa berkumpul di perpustakaan yang kita cintai. Dan tidak lupa pula selawat dan beriringkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati ibu-ibu hebat yang dapat berhadir hari ini dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Bapak Ibu, kami adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 9. Dan di sini kami masuk di modul. Kami mempunyai tugas mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Hebat yang hari ini. Di sini kita ada pembelajaran penelitian tentang pembelajaran sosial emosional ini. Pembelajaran sosial emosional ini adalah sangat berguna sekali. Salah satunya bagi guru terutama, dan kedua bagi siswa yang kita ajarkan atau peserta didik yang ada di ruangan. Karena pembelajaran sosial emosional ini dapat meningkatkan akademik siswa itu, baik dalam segi pengetahuan, keterampilan dan afektif. Salah satunya Bapak Ibu di sini adalah peningkatan 5 kompetensi sosial emosional ini ada peningkatan perilaku positif. Yang kedua, lingkungan belajar yang suportif. Jika pembelajaran sosial emosional sudah bisa berjalan, maka bisa akan tercipta lingkungan belajar yang suportif. Yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran dengan orang lain dalam lingkungan sekolah. Sehingga dengan adanya toleran dengan lingkungan sekolah, maka pengurangan tingkat stres bagi anak itu bisa berkurang. Sehingga dari situ akan muncul nanti ada kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan bersosial itu akan muncul pada diri anak itu. Nah, nanti kita akan membentuknya pelan-pelan, mungkin tidak bisa langsung ya Bapak Ibu ya, instan ya. Mungkin nanti pelan-pelan dan terus bertahap bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, dapat meningkatkan performa akademik siswa. Jika anak itu tidak stres, dia sudah nyaman dalam belajar, insya Allah akademik dan kenyamanan dalam belajar, menerima materi yang sudah kita ajarkan, insya Allah bisa tercapai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Nah, di sini kita memahami apa itu pengertian pembelajaran sosial emosional itu. Pembelajaran sosial emosional itu atau dikenal dengan social emotional learning atau SEL adalah sebuah metode yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran diri, pengendalian diri, dan keterampilan interpersonalnya. Artinya Bapak Ibu hebat yang ada hadir hari ini, kita harus membuka kesadaran diri siswa itu dulu untuk menerima pembelajaran kita. Yang mana mungkin dia di rumah banyak sekali beban yang sudah dia lakukan. Maka di sini kita melalui pembelajaran sosial emosional ini, bagaimana anak itu bisa kembali nanti dari nol. Nanti ada teknik stop yang kita lakukan ataupun mindfulness yang akan kita lakukan. Oke. Di sini kita lihat kembali. Nah, bagi apa sebenarnya tujuan pembelajaran sosial emosional yang akan kita lakukan ini Bapak Ibu? Nah, di sini ada memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Perlunya dia kesadaran dirinya, memanajemen dirinya, artinya sosial mereka, berkomunikasi dengan temannya, dan membantu siswa dalam memperoleh keterampilan, pengetahuan yang akan membantu mereka dalam memahami emosional yang dirasakannya, mengembangkan identitas mereka dan menetapkan tujuannya. Yang ketiga, mengurangi stres dan tekanan yang didalami proses pembelajaran. Itu yang akan kita lakukan Bapak Ibu, biar nggak stres dia menerima pembelajaran. Mungkin kita memberikan, boleh kalau Bapak Ibu sekarang yang pernah Ibu lakukan is breaking ya Bu ya, itu juga boleh Bapak Ibu lakukan. Mungkin nanti di sini lain lagi nanti tekniknya Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat, siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosionalnya. Oke. Kita lihat. Nah, manfaat menerapkan pembelajaran sosial emosional Bapak Ibu di sini ada meningkatkan prestasi akademik, meningkatkan kesadaran diri dan
empati terhadap orang lain. Artinya empati, saling menghargai, saling memahami antara kawan teman sejawatnya, sehingga terjadilah kerjasama sosial ataupun interaksi yang kita lihat antara anak dalam bersahabat, sehingga mereka nyaman, sehingga terjadinya empati saling menolong. Nah, bisa saja kalau kita di sekolah ini ada kita budayakan budaya gotong royong Bapak Ibu ya, kita setiap hari Sabtu. Dan meningkatkan keterampilan membangun hubungan baik, mengurangi tekanan emosional. Oke. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu hebat yang ada hari ini. Di sini ada berbagai sisi pembelajaran sosial emosional, kesadaran diri, ada manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi. Jika dia sudah memiliki kesadaran diri, maka akan muncul manajemen pada dirinya untuk berubah atau berkembang untuk menjadi lebih baik. Dan kalau sudah ada manajemen diri, otomatis Bapak Ibu kesadaran sosial untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk saling menolong, membantu, maka akan muncul. Sehingga keterampilan berelasi itu muncul, artinya empati pada dirinya juga akan muncul. Kalau sudah ada rasa empati muncul pada diri seseorang anak atau seorang guru, nah akan muncul juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke. Nah, di sini apa tuh kesadaran diri Bapak Ibu? Ini dia. Nah, kemampuan untuk memahami perasaan, emosional, nilainya dari sendiri, dan manajemen diri untuk memahami pola emosional dan pemikiran yang ada pada dirinya. Dia bisa mengontrolnya secara teratur ataupun tidak emosi dalam sumber itu ya, karena kesadaran dirinya sudah penuh artinya. Oke. Di sini ada kesadaran sosial. Nah, kemampuan untuk memahami sudut pandang, berempati dengan orang lain, termasuk mereka berasal dari latar belakang, budaya, konteks dan berbeda. Artinya kalau dalam pergaulan siswa itu tidak ada perbedaan, sehingga walaupun dia anak orang biasa, dia mempunyai rasa kesadaran dirinya, maka akan terjadilah pergaulan yang baik dan nyaman antara siswa kita dengan kesadaran sosial yang tinggi dan keterampilan yang berelasi, sehingga membangun hubungan-hubungan yang sehat dan support baik kita antara sesama guru, baik itu antara siswa, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Oke, yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk mengambil pilihan, membangun berdasarkan kepedulian, kapasitas mempertimbangkan standar etis, rasa aman, relasi positif bermacam-macam perilaku dan terhadap siswa sendiri, masyarakat dan kelompoknya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin kita bisa nanti membuka suatu pembelajaran dengan mindfulness namanya Bapak Ibu. Kalau kita di IT, mungkin anak kita pernah di sekolah IT, mungkin kita sering parenting day, Bapak Ibu. Nah, mindfulness ini sama dengan kita lakukan itu, mungkin pembelajaran sosial emosional saya kita lakukan seperti yang kita kenal tadi Bu, parenting day, bisa melakukan kesadaran diri penuh. Misalnya seperti Bapak Ibu mungkin bisa memulai pertanyaan atau dengan jari, coba tekan sekuat-kuatnya, tekan, 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 sehingga anak itu membawa dirinya menjadi lebih rileks dan menghilangkan beban yang ada di sekelilingnya, baik itu di sekolah, yang mungkin ada masalah, baik itu di rumahnya. Mungkin dengan itu bisa kita bawa menjadi lebih kembali dari titik nol untuk siswa-siswi kita yang memulai pembelajarannya, sehingga rasa stres itu turun dan tekanan emosi yang itu turun. Ibarat kalau laptop kita install balik ya. Nah itu dia. Oke, kembali lanjut. Nah, well-being adalah kondisi nyaman dan sehat dan bahagia bagi anak. Kalau anak itu sudah bahagia, sudah nyaman, otomatis tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, yang sudah kita buat, bisa tercapai dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Nanti mungkin kita bisa mencoba nanti slide selanjutnya di sini. Teknik pembelajaran sosial emosional ini bisa dengan teknik stop, mindfulness. Nanti saya akan mencoba sini teknik stop Bapak Ibu. Nah, nanti bagaimana kita rasakan relax itu biar beban yang ada di pikiran kita ini selama ini kita tidak saja mengajar Bapak Ibu, kita masih melakukan pekerjaan kita yang sudah sebagai guru, baik sebagai ibu rumah tangga yang wanita ya, banyak beban di luar juga ya. Nanti kita melakukan teknik stop. Ayo kita coba dulu teknik stop. Coba di sini ada namanya teknik stop. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini dengan teknik stop ini mungkin bisa meringankan beban yang ada di dalam pemikiran kita, sehingga kita bisa mengulangnya dari awal memulai suatu pembelajaran, bisa kita berikan kepada anak seperti itu. Nah, sehingga bisa memulai kepada anak untuk relax yang mulai dari nol dengan menggunakan namanya teknik stop. Nanti Bapak Ibu boleh mengambil video apa saja yang menuju ke teknik stop atau mindfulness nanti. Kalau di sini saya akan mencoba namanya teknik stop Bapak Ibu. Oke, kita coba. Ayo coba Bapak Ibu berhenti.
tangan pada bangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Ibu-ibu hebat yang hari ini kita sudah melakukan tadi teknik stop dari apa yang sudah kita lakukan tadi selama 3 menit. Mungkin nanti bisa ibu lakukan di sekolah, di kelas, bapak ibu yang nanti ibu bisa lakukan sehingga merilekskan otak murid kita sejenak. Baik kita tadi mungkin ini kita uji cobakan kepada kita dulu. Mungkin bagaimana mungkin dari ibu hebat yang ada hari ini perwakilan kepada ibu saudara, mungkin bagaimana perasaannya bu setelah melakukan teknik stop tadi? Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi setelah melakukan teknik stop tadi seperti mengatur nafas dalam, merilekskan seluruh anggota tubuh, perasaan saya jadi lebih rileks Bu. Jadi lebih seperti bangun tidur yang berkualitas, bangun segar kembali. Alhamdulillah, kita kasih aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah, artinya teknik stop ini bisa kita dapat baik dari diri kita nanti kepada siswa kita. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya dan atas partisipasinya. Dan akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.